Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan pertama Aprianti, Sinta Irmawati, Siti Rahmah, Fahria, Muhammad Taufik Hidayat, dan saya sendiri Najhani sebagai moderator akan mempresentasikan tentang pembuatan diagram alir dan neraca massa. Oke, yang pertama saya jelaskan pendahuluan, yaitu pengertian tahu. Tahu adalah makanan berbahan dasar kacang kedelai yang sehat, bergizi dan digemari masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 38% kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk produk tahu. Industri pengolahan tahu ini kecil rumah tangga yang menghasilkan limbah besar, baik limbah padat maupun cair. Jika bisa ditangani tidak ada pencemaran lingkungan, maka pentingnya alternatif produk bersih untuk upaya pencegahan terbentuknya limbah, juga pemanfaatan limbah melalui daur ulang. Oke, selanjutnya pengertian neraca massa. Neraca massa merupakan suatu perhitungan yang tepat dari sebuah bahan-bahan yang masuk, kemudian terakumulasi dan keluar pada waktu tertentu. Hukum kekalahan massa, yaitu massa tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan meskipun terjadi perubahan bentuk atau keadaan fisik. Massa digunakan untuk mengukur jumlah air yang akan proses produksi serta limbah yang dihasilkan. Prinsipnya membuat persamaan yang tidak saling tergantung satu sama lain, di mana persamaan tersebut jumlah harus sama dengan jumlah komposisi massa yang tidak diketahui. Selanjutnya saya akan membacakan sejarah tentang pabrik UKM Saribumi. Industri tahu Saribumi terletak di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelehari. Kapasitas produksi industri tahu Saribumi rata-rata 500 kg kedelai per hari, namun juga bisa bertambah jumlahnya. Hal ini disesuaikan berdasarkan jumlah pesanan yang masuk. Pekerja pada industri ini terdapat 15 orang, termasuk pegawai dan pemilik industri. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri biji kedelai yang mempunyai kualitas bagus. Yang pertama, biji kedelai yang sudah tua. Yang kedua, kulit biji tidak keriput. Yang ketiga, biji kedelai tidak retak. Yang keempat, bebas dari sisa-sisa tanaman, batu kerikil, dan biji-bijian yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu dimulai dari dilakukannya proses pemilihan bahan baku tahu, yaitu kedelai, dan selanjutnya direndam kedelai dengan menggunakan air 950 kg. Setelah direndam kedelai dengan menggunakan air 950 gram, lalu dilakukan penggilingan pada kedelai. Dan selanjutnya direbus kedelai, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan ampas. Setelah dilakukan direbus kedelai, selanjutnya penggumpalan dengan menambahkan cuka dan didiamkan. Dan selanjutnya yang terakhir dilakukan percetakan, kemudian dipotong-potong untuk menghasilkan ukuran tahu yang sesuai yang diinginkan. Di mana massa input diperoleh dari air untuk merendam, menggiling, merebus, dan menyaring, serta cuka untuk penggumpalan. Sedangkan massa output diperoleh dari air yang keluar dari perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan limbah cair yang dikeluarkan dari proses penggumpalan dan pencetakan, serta hasil akhir dari tahu tersebut. Untuk slide selanjutnya mengenai alternatif pelaksanaan produksi bersih. Alternatif perbaikan produksi bersih untuk aspek bahan baku, proses produksi, suasana kerja, dan higienis sanitasi industri dapat dilakukan dengan prinsip GHK atau Good Housekeeping, prinsip Resorption, dan Reduce. Limbah padat ampas tahu dimanfaatkan menjadi tempe gembus dan pakan ternak, sedangkan limbah cair pengolahan tahu dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan biogas. Dan untuk kesimpulan materi kita hari ini, diagram alir dan neraca massa
Jadi kesimpulannya, tahu adalah makanan berbahan dasar kedelai yang telah dipilih dengan kualitas bagus, yang diproses secara bertahap sehingga menghasilkan tahu yang berkualitas. Oke? Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.